Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya Sugitno Tego akan memaparkan materi terkait dengan pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak sebagai kunci dalam membangun peradaban manusia. Seperti diketahui bahwa teologi ajaran Islam terdiri dari yang pertama akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga akhlak. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah pengaruh dari berbagai macam pengaruh-pengaruh yang sengaja dipilih oleh guru atau pendidik untuk menumbuhkan pertumbuhan peserta didik baik secara intelektual, fisik, maupun akhlak. Sedangkan pengertian dari akhlak itu sendiri adalah tabiat atau watak yang merupakan hasil dari proses pengalaman ajaran Islam dalam bentuk ibadah dan muamalah. Akhlak memiliki 3 makna. Yang pertama, al-khuluq, yang menunjuk pada sifat-sifat alami manusia yang fitri, yaitu keadaan yang lurus dan alami. Yang kedua, yang menunjuk pada sifat-sifat yang diupayakan dan terjadi seakan-akan tercipta bersama dengan wataknya. Dan yang ketiga, yang memiliki dua sisi kejiwaan yang bersifat batin dan sisi perilaku yang bersifat lahir. Sedangkan pengertian dari pendidikan akhlak adalah yaitu suatu proses mendidik, memelihara, membentuk, dan memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan berpikir baik yang bersifat formal maupun informal. Implementasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari kita dapat jabarkan mulai dari akhlak kepada Allah, mengabdi hanya kepada Allah, taat kepada Allah, berserah diri, bersyukur, takut akan siksa Allah, dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Yang selanjutnya, akhlak kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasul, bersolawat, cinta, menghidupkan sunnah Rasul. Dan yang tak kalah penting adalah akhlak kepada kitab Allah. Membaca kitab dengan khusyuk, memulai bacaan dengan isti'adah dan basmalah, membaca dengan kaidah ilmu tajwid, mendengarkan bacaan Al-Quran, berdoa setelah membaca Al-Quran. Selanjutnya akhlak kepada diri sendiri. Ini juga tidak kalah penting, di mana kita harus menghindari minuman dan makanan haram, sidik, amanah, istiqomah, tawadu, pemaaf, kerja keras, dan taubat. Akhlak kepada orang tua, berbicara dengan kata-kata yang baik dan sopan, menghormati orang tua, menjalin silaturahmi, menunaikan wasiatnya, mengangkat harkat dan martabatnya, serta menjaga amanahnya. Akhlak kepada tetangga, menjenguk apabila ada yang sakit, saling tolong-menolong, tidak membuat keributan, tidak menyebarkan aib tetangga, tidak saling menyakiti. Dan kita sebagai umat muslim, tentunya kita harus mempunyai akhlak juga kepada sesama muslim, yaitu menyambung silaturahmi, membina ukhuwah, bersikap adil, memenuhi janji, saling memberi salam, saling memaafkan, menjenguk jika ada yang sakit, melayat jika ada kematian, menjawab bersin, tidak saling mencela juga. Dan kita sebagai makhluk sosial, tentunya kita harus berakhlak kepada sesama manusia. Kasih sayang, sopan santun dalam sesama, menghargai perbedaan, saling tolong-menolong, tidak sombong, tidak memfitnah dan mencela. Akhlak kepada tanaman dan binatang. Kita seyogianya harus menjaga kelestarian alam,
serta memelihara tanaman, tidak menyiksa binatang, tidak membebani terlalu berat kepada binatang, menyembelih hewan dengan baik. Dari yang saya paparkan sebelumnya, bahwa dapat kita simpulkan bahwa hendaknya kita harus memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan akhlak terpuji. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, memperhatikan dampak yang diakibatkan oleh akhlak yang buruk. Hendaknya selalu mencontoh akhlak Rasulullah, selalu berdoa kepada Allah agar dianugerahi akhlak yang mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.